Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pada modul 1 praktikum terintegrasi 1, yaitu mengenai antropometri. Yang mana pada perhitungan antropometri ini ada 3 hal yang akan kita lakukan perhitungan. Yang pertama, kita akan melakukan perhitungan untuk uji keseragaman data. Kemudian yang kedua ada uji kecukupan data, dan yang ketiga ada perhitungan persentil. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan melakukan uji keseragaman data terlebih dahulu. Langkah pertama, kita buat tabel seperti yang saya perlihatkan seperti ini. Ada nomor, kemudian nama, kemudian ada dimensi tubuh yang akan diolah. Di sini saya mengambil contoh tinggi siku dalam posisi duduk dengan disimbolkan D11. Kita masukkan data yang telah kita buat ataupun data yang telah kita lakukan pengukuran sebelumnya. Di sini saya mengambil 77 responden. Nah, seperti ini. Kemudian setelah dimasukkan data seperti ini, di akhir di sini kita tambahkan angka, yang mana angka ini merupakan hasil pembagian dari 1 digit NPM. Misalkan di sini kan praktikum terintegrasi 1 berdua. Nah, misalkan di sini saya dengan NPM 53 dan rekan saya 54. Jadi kalian ambil 1 digit NPM dari terakhir angka. Jadi di sini contoh 3 dibagi 4 hasilnya 0,75. Nah, simpan di sini. Nah, seperti itu. Ini tabel yang pertama, kita seperti ini, masukkan terlebih dahulu datanya, kemudian di akhir ada penambahan angka yang merupakan pembagian dari 2 digit dari 2 praktikan. Kemudian kita lanjut ke tabel berikutnya. Nah, kalian buat terlebih dahulu tabel seperti ini. Ada nomor, kemudian ada XI kuadrat, kemudian ada XI dikurangi X bar, kemudian ada XI dikurangi X bar kuadrat, ataupun XI X bar yang dikuadratkan, kemudian ada BKA, ada BKB, dan ada X bar. Nah, untuk cara mengisinya, yang pertama di sini untuk XI kita akan mengisinya yaitu dengan memasukkan data yang ini, namun ditambah dengan hasil dari pembagian NPM tadi. Jadi seperti ini cara mengisinya. Kita menggunakan rumus sama dengan data ini ditambah dengan hasil pembagian NPM tadi. Nah, setelah itu kita klik F4 untuk mengunci. Kemudian enter. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita tarik ke bawah sampai ke nomor 77. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita jumlahkan terlebih dahulu dengan menggunakan rumus sum. Kita blok seperti ini. Nah, dan enter. Kemudian kolom yang bawahnya kita akan mencari SD ataupun standar deviasinya dengan menggunakan rumus sama dengan ST. Nah, yang ini STDP. Klik 2 kali. Kemudian kita blok data dari hasil pengukuran dimensi siku. Kemudian enter. Nah, ini hasilnya, standar deviasinya. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi kolom yang ini. Sudah jelas di sini yaitu XI kuadrat. Berarti kita akan mengkuadratkan angka yang ini dengan rumus sama dengan ini, kita klik, kemudian kita klik topi, kemudian klik 2. Ini berarti dikuadratkan. Kemudian kita klik enter seperti ini. Kemudian kita akan tarik ke bawah seperti ini.
kemudian kita jumlahkan lagi dengan menggunakan rumus sum. Kita blok. Nah, seperti ini kita blok. Hasilnya ini. Kemudian setelah mengisi XI dan XI kuadrat, kita akan mengisi terlebih dahulu X bar. X bar ataupun rata-rata. Kalau di Excel kita bisa menggunakan rumus average. Kita gunakan rumus average sama dengan average. Klik 2 kali, kemudian kita blok data ini XI. Kemudian enter. Nah, untuk average-nya berarti 31,49. Kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian setelah mengisi X bar, selanjutnya kita akan mengisi XI dikurangi X bar dengan menggunakan rumus supaya lebih mudah. Sama dengan kita klik XI, kemudian kurangi X bar, enter. Nah, seperti ini. Kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kolom yang ini mengisinya yaitu dengan cara mengkuadratkan angka yang ini. Sama seperti tadi yang ini yang X kuadrat, kita gunakan formulasi sama dengan ini, klik, kemudian pakai simbol topi 2 dan enter. Seperti ini. Kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Sudah muncul hasilnya. Kemudian kita akan mengisi kolom untuk PKA dan BKB. Untuk PKA kita menggunakan rumus sama dengan X bar ditambah 3 dikali standar deviasi. Standar deviasi yang ini. Yang kita cari tadi di awal. Yang ini. Kemudian enter. Nah, berarti untuk PKA-nya yaitu 39,20. Tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mencari BKB, kita gunakan rumus sama dengan X bar dikurangi 3 dikali standar deviasi. Sama yang ini, yang di bawah. Enter. Nah, berarti BKB-nya yaitu 23,78. Kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita mengisi tabel yang pertama yang ini, kemudian tabel yang kedua, yang ini dari XI sampai ke X bar, langkah selanjutnya kita akan mengecek apakah data yang telah kita olah ataupun data yang telah kita uji melalui uji keseragaman data, apakah data ini sudah seragam atau tidak. Caranya kita akan membuat sebuah diagram. Pada diagram tersebut ada beberapa komponen yang akan kita masukkan. Yang pertama ada XI, kemudian BKA, BKB, dan X bar. Yang pertama kita blok terlebih dahulu XI sampai sini. Kemudian setelah itu tekan Ctrl, lalu blok BKA, BKB, dan X bar. Seperti ini. Setelah itu kita masuk ke menu insert, kemudian pilih line yang ini. Nah, seperti ini. Kita kasih nama simbol D11 ataupun tinggi siku. Nah, bisa kita lihat untuk
uji keseragaman data yang telah kita lakukan. Yang tadi yang ini kita bisa lihat di sini. Untuk data yang kita lakukan pengujian, jangan sampai ada yang melebihi BKA ataupun ada yang kurang dari BKB. Bisa kita lihat di sini masih ada yang melebihi BKA. Di sini yang melebihi garis yang warna oranye. Kemudian ada yang kurang dari BKB yang lebih bawah dari garis yang warna abu seperti ini. Nah, setelah itu, bagaimana cara menghilangkan data ataupun hasil pengukuran dimensi yang melebihi BKA ataupun BKB? Caranya cukup mudah, yaitu kita dengan mencari datanya di mana. Nah, ini di sini. Kita lihat terlebih dahulu. Data ini berada di nomor 60. Kemudian yang ini ada di nomor 72. Bisa kita lihat untuk yang kurang ataupun lebih bawah dari BKB ada di angka nomor 60. Di sini BKB-nya yaitu 23,78. Kita cari angka yang lebih kecil dari 23,78. Nah, yang ini. Berarti nomor 63. Kita kasih tanda merah. Kemudian selanjutnya yang ini berada di nomor 70. Berarti kita cari angka yang melebihi BKA. Di sini kita lihat BKA-nya yaitu 23,78. Kita cari angka yang melebihi BKA di angka 70. Nah, berarti datanya ada di sini. Ada di 39,75 di sini. Kita kasih warna merah. Nah, kemudian selanjutnya kedua data ini yang melebihi BKA kemudian yang kurang dari BKB, selanjutnya kita akan menghapus kedua data ini supaya datanya seragam. Seperti awal kita lakukan kembali perhitungan. Nah, di sini saya sudah menghapus kedua data tersebut. Tadi dari nomor 63 dan 70. Nah, kemudian lakukan perhitungan seperti yang tadi. Kita lakukan lagi sama dengan klik ini, kemudian ditambah hasil dari pembagian tadi. Kemudian kita klik F4, enter. Seperti ini, seperti yang tadi di awal. Kemudian kita jumlahkan dengan rumus sum. Kita blok. Kemudian kita cari standar deviasinya menggunakan rumus STDP. Kita blok datanya. Enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan kuadratkan, klik ini. Kita tarik ke bawah seperti ini. Kemudian di sini kita akan jumlahkan kembali dengan menggunakan rumus sum. Nah, seperti ini. Enter. Kemudian selanjutnya kita akan mencari X bar terlebih dahulu menggunakan rumus average. Kita blok datanya. Enter. Berarti X barnya itu 31,50. Tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan mengisi kolom
XI dikurangi X bar. Kita lakukan dengan menggunakan formula, itu sama dengan XI dikurangi X bar yang tadi. Enter. Tarik ke bawah. Kemudian selanjutnya kita akan mengkuadratkan XI dikurangi X bar ini. Klik. Kemudian kita kuadratkan. Enter. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi kolom BKA dengan menggunakan rumus sama dengan X bar ditambah 3 dikali standar deviasi. Ini. Kemudian enter. BKA-nya berarti 38,08. Kita tarik ke bawah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi kolom BKB dengan menggunakan rumus sama dengan X bar dikurangi 3 dikali standar deviasi. Nah, ini. Kemudian enter. Berarti BKB-nya yaitu 24,92. Nah, kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, setelah semua kolom terisi, kemudian kita akan mengecek kembali apakah data yang kita uji sudah seragam ataupun belum. Caranya sama seperti yang tadi, kita akan membuat sebuah diagram yang mana pada diagram tersebut ada XI, kemudian ada BKA, BKB, dan X bar. Kita blok kembali XI. Kemudian klik kontrol ataupun tahan kontrol. Kemudian kita blok BKA, BKB, dan X bar. Setelah itu kita masuk ke menu insert. Kemudian kita pilih yang ini. Nah, pilih format yang ini. Nah, bisa kita lihat di sini sudah tidak ada data dari dimensi tubuh yang telah kita lakukan pengukuran sebelumnya. Tidak ada yang melebihi BKA garis oranye ini ataupun kurang dari BKB. Ya, bisa dilihat seperti ini. Kemudian setelah dilakukan perhitungan menggunakan uji keseragaman data, langkah selanjutnya jika kita melakukan perhitungan namun di tabel awal di sini data sudah seragam atau tidak ada yang melebihi BKA ataupun kurang dari BKB, maka kita tidak perlu melakukan perhitungan kembali seperti ini dengan mengeluarkan beberapa data seperti itu. Namun jika ada data yang melebihi BKA atau BKB, kita lakukan kembali perhitungan seperti yang saya lakukan barusan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji kecukupan data seperti ini. Untuk uji kecukupan data di sini cukup simpel, hanya melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi rumus yang sudah ada di sini. Namun dengan catatan di sini untuk JC ataupun tingkat keyakinan itu dengan ketentuan yang pertama, bila tingkat kepercayaan 99%, maka ZC sama dengan 3. Yang kedua, bila tingkat kepercayaan 95%, maka ZC sama dengan 2. Yang ketiga, bila tingkat kepercayaan 68%, maka ZC sama dengan 1. Nah, ini untuk ketentuan ZC. Nah, yang ini nantinya dirumus. Kemudian untuk ketentuan S ataupun tingkat ketelitian dengan ketentuan bila tingkat kepercayaan 99%,
maka S sama dengan 1%. Itu yang pertama. Yang kedua, bila tingkat kepercayaan 95%, maka S sama dengan 5%. Kemudian yang ketiga, bila tingkat kepercayaan 68%, maka S sama dengan 32%. Seperti itu. Nah, kita lakukan perhitungan dengan menggunakan rumus ini. Menggunakan rumus N aksen sama dengan kuadrat dari ZC dibagi S akar dari N sigma XI kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma XI dibagi sigma XI. Seperti ini. Nah, cukup mudah. Di sini kita untuk ZC, untuk ketentuan ini kita mengambil yang 95%. Maka ZC-nya nilainya menjadi 2. Nah, seperti ini menjadi 2. Ini berlaku untuk semua praktikan. Jadi disamaratakan untuk ZC kita mengambil kepercayaan yang tingkat kepercayaan yang 95%, maka ZC-nya 2. Kemudian untuk nilai S ataupun ketelitian kita ambil yang 95% juga, maka S yaitu 5%, ataupun di sini didesimalkan menjadi 0,05 seperti ini. Lalu kita lakukan perhitungan. Di sini untuk N yaitu banyak data. Nah, untuk banyak data kan tadi di awal datanya ada 77. Tetapi ada yang tidak seragam. Lalu dikeluarkan ada 2 data yang nomor 63 dan nomor 70. Nah, yang ini 63 dan 70. Maka yang awalnya 77 menjadi 75. Maka di sini N-nya yaitu 75. Kemudian dikali XI kuadrat. Nah, ini XI kuadrat merupakan penjumlahan dari XI kuadrat yang ini, yang di bawah. Berarti yang ini 74771,17 yang ini. Kemudian dikurangi dalam kurung kuadrat dari XI. Berarti yang ini jumlah dari XI 2362,45. Nah, seperti ini. 42 kemudian dibagi sama XI 2362,45 si kuadrat. Kemudian 2 dibagi 0,05 yaitu 40. Kemudian 75 dikali 7477 1,17 sama dengan 5607,837,75. Kemudian dikurangi 2362,45 yang dikuadratkan menjadi 581,170 dibagi 2362,42. Kemudian 40 ke bawah, kemudian 5607,837,75 dikurangi 581,170. Hasilnya ini. Kemudian ini ke bawah lagi kuadrat masuk kuadrat sama dengan, kemudian di sini akar dari 26667,75 hasilnya ini 163,302. Berarti 40 dikali 163,302 dibagi 2362,45 ke sini. Kemudian di sini kita isi 40 dikali 163,302 hasilnya 6532,08. Yang ini pindah ke sini. Kemudian selanjutnya 6532,08 dibagi 2361,85. Maka hasilnya yaitu 2,76. Kemudian kita kuadratkan menjadi sama dengan 7,62. Nah, berdasarkan hasil pengujian data dinyatakan sudah cukup karena N lebih besar dari N aksen. Nah,
Kan di sini tadi N-nya yaitu 75. Karena tadi dikurangi 2 yang tidak seragam. Nah, untuk N aksennya yaitu 7,62. Nah, seperti itu. Mungkin jika data tidak cukup ataupun N aksennya misalkan lebih kecil dari, maksud saya N-nya lebih kecil dari N aksen, maka dilakukan perhitungan ulang. Seperti itu. Itu yang kedua, uji kecukupan data. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan perhitungan untuk persentil. Nah, di sini untuk persentil kita akan menghitung hanya 3 saja. Persentil yang paling bawah yaitu persentil 5, kemudian persentil pertengahan yaitu persentil 50, dan persentil yang paling atas yaitu persentil 95. Untuk persentil 5 rumusnya yaitu X bar X topi ditambah KI dikali S. Kemudian untuk persentil 50-nya yaitu X topi. Kemudian untuk persentil 95-nya itu X topi ditambah KI dikali S. Nah, di sini untuk ketentuannya, untuk persentil 1% seperti ini untuk kalkulasinya. Karena di sini kita yang P5 atau persentil 5, maka kita ambil yang ini, berarti X bar minus 1,645 yang ini. Berarti kita langsung lakukan perhitungan seperti ini. Untuk persentil 5 kita masukkan terlebih dahulu rumusnya yang sama seperti ini. Nah, untuk KI nya yang ini kita masukkan yang ini ke sini dikali S 2,19. Kemudian kita masukkan X barnya, X bar yang tadi di sini di uji kecukupan data yaitu X barnya 31,50 yang ini. Kita masukkan ke sini, kemudian dikurangi 3,60 merupakan hasil dari negatif 1,645 dikali 2,19 ini. Dan hasilnya untuk persentil 5% yaitu 27,9. Kesimpulannya jadi persentil 5 tinggi siku dalam posisi duduk adalah 27,9. Kemudian kita lakukan perhitungan untuk persentil yang kedua yaitu persentil 50. Untuk persentil 50 cukup mudah karena di dalam rumus untuk persentil 50% yaitu sama dengan X bar. Berarti X barnya yaitu 31,50. Jadi langsung saja untuk persentil 50 hasilnya 31,50. Ini kesimpulan, jadi persentil 50 tinggi siku dalam posisi duduk adalah 31,50. Seperti itu. Kemudian yang terakhir kita akan menghitung persentil 95. Bisa kita lihat di sini untuk rumusnya berarti plus 1,645. Langsung saja kita masukkan di sini rumusnya yang sama seperti di sini. Untuk persentil 95 sama dengan X topi ditambah 1,645 dikali 2,19. Untuk selanjutnya untuk X barnya sama seperti yang tadi di sini yaitu 31,50 ditambah ini hasil dari ini 1,645 dikali 2,19, hasilnya 3,60. Kemudian kita tambahkan maka hasilnya yaitu 35,1. Untuk kesimpulan, jadi persentil 95 tinggi siku dalam posisi duduk adalah 35,1. Seperti itu. Nah, di sini saya jelaskan sedikit guna ataupun manfaat dari persentil ini. Kita bisa melakukan perhitungan terhadap desain yang akan kita buat. Seperti halnya contoh kita akan membuat desain meja, maka data yang kita perlukan diantaranya ada tinggi popliteal, kemudian ada tinggi rentang tangan ke depan, rentang tangan ke kiri, dan lain sebagainya. Nah, fungsi persentil ini
kita bisa melakukan pembuatan desain untuk ukuran lebar, panjang, dan tingginya. Kita bisa melakukan hasil dari persentil ini. Untuk persentil 5 berarti meja ataupun tinggi meja, lebar meja, dan panjang meja untuk pengguna yang berukuran ataupun berpostur kecil. Kemudian hasil dari P50 ataupun persentil 50 bisa kita gunakan untuk panjang, lebar, dan tinggi meja untuk orang yang berukuran sedang. Kemudian yang terakhir, hasil dari persentil 95 bisa kita gunakan untuk ukuran panjang, lebar, tinggi dari meja untuk desain orang yang mempunyai postur badan yang besar seperti itu. Nah, nanti di akhir kita bisa melakukan analisis apakah desain yang akan kita gunakan ataupun desain yang akan kita dibuat dikhususkan untuk siapa, untuk yang kecil, yang menengah, ataupun yang besar seperti itu.